Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Pertemuan ini adalah milik-Mu ya Allah. Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau pula yang kuasa memberi kami ilmu yang manfaat. Engkaulah yang bisa menggugah hati kami. Dengan taufik-Mu kami bisa beramal. Jadikan pertemuan ini penguat keyakinan kami kepadamu ya Allah, menjadi bekal istiqomah, bekal husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim. Ya Allah, luruskan niat kami, lindungi kami dari niat yang salah, lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat. Ya Allah, lindungi kami dari doa yang tidak Engkau ijabah, lindungi kami dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jadwalnya harusnya pekan depan, tapi hari Rabu insya Allah berangkat umroh, dimajukan sehari. Bapak Ibu yang baik, surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Jadi sebetulnya sederhana sekali hidup ini. Kita diciptakan Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Jadi seharusnya fokus kita itu adalah Allah. Kalau fokus kesibukan kita adalah Allah, mengabdikan diri kepada Allah, kalau dalam bahasa orang kita ABS, asal bos senang, kita ganti asal Allah senang, udah selesai segala urusan kita. Kalau Allah, Tuhan semesta alam, senang kepada kita, maka tiada yang bisa memberikan yang terbaik bagi dunia akhirat kita selain Dia. Dunia berikut isinya sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemiliknya hanya Allah, yang membagikannya juga Allah. Kapan, di mana, berapa jumlahnya, dilapangkan, disempitkan, diberi, diambil, semuanya sempurna adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan dunia fokus kita. Fokus kita adalah hidup di dunia, menjadikan aktivitas dunia sebagai penghambaan, pengabdian kepada Allah supaya Allah senang. Kenapa berbakti kepada orang tua? Kenapa? Supaya apa? Supaya apa? Hai, supaya Allah senang. Kenapa tobat? Kenapa kita tobat? Allah senang kepada orang bertobat. Sampai ada perumpamaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang di padang pasir kehilangan kendaraannya.
untanya lengkap dengan perbekalan. Sesudah dicari ke sana sini, tidak ketemu, putus asa, berbaring di bawah pohon, nunggu kematiannya, karena tidak ada lagi bekal. Sedang berbaring, kendaraannya datang. Luar biasa gembiranya. Sampai dia mengatakan, "Ya Allah, aku Tuhanmu, Engkau hambaku." Ini fatal, hadirin. Tidak ada yang lebih fatal dari ini. Kalau ngaku Tuhan, Fir'aun ngaku, tapi nyebut Allah hambanya, ini kualat luar biasa. Tapi perumpamaan ini menunjukkan kegembiraan yang tidak ada tandingannya. Jadi kalau kita mengatakan Allah senang, ini dalilnya. Allah sangat gembira melihat hambanya yang taubat. Jadi ada yang lebih tinggi dari ampunan Allah adalah Allahnya senang. Diampuni sangat penting bagi kita. Tapi kita tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kenapa tobat? Karena Allah menyuruh tobat dan Allah mencintai orang tobat. Perkara diampuni itu sudah janji Allah, tidak usah ragu. Halo, jelas tidak ini? Coba kenapa kita berbuat baik ke orang tua? Apa supaya orang tua jadi baik ke kita? Bukan. Itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbaik ke orang tua karena Allah menyuruh dan Allah senang dengan anak yang berbakti. Perkara orang tua berterima kasih atau tidak, menghargai atau tidak, atau berbuat jadi baik ke kita, itu adalah ujian bagi kita, dan itu sepenuhnya bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah memberikan yang terbaik kepada orang tua supaya Allah yang menyuruhnya senang. Itulah ibadah. Kenapa suami berbuat baik ke istri? Supaya istri tidak curiga, salah. Kenapa? Ustaz Rosidin, kenapa baik sama Erna? Biar gak dimarahin Kita berbuat baik ke istri bukan supaya istri jadi baik ke kita, terlalu rendah kebaikan kita. Bukan supaya istri tidak marah-marah, itu membagian amal istri. Kita berbuat yang terbaik ke istri karena Allah memerintahkan. Sudah selesai di sana, sudah selesai. Mau senyum, mau kurang senyum, itu perkara bibir istri, betul tidak? Bibir kita kan yang ini. Kenapa harus ribet kan? Perkara berterima kasih atau tidak, yaitu urusan amal beliau. Kita terus saja. Nah, inilah yang bisa membuat amal kita jadi ibadah. Niatnya benar, lillahi ta'ala, caranya benar. Bisnis, apa urusan dengan uang? Uang sepenuhnya milik Allah. Rezeki itu Allah yang punya. Satu-satunya penguasa rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Razzaq. Allah yang menentukan ini dapat ini, kapan, di mana, berapa jumlahnya. Allah yang mengatur. Mau orang baik, mau orang tidak baik, orang jahat, Allah yang mengatur. Semuanya adalah ujian. Dikasih syukur tidak lulus, dikasih tidak syukur tidak lulus. Ini tidak jujur, dia dapat juga rezekinya, tapi tidak dapat barokahnya. Ini peluang korupsi, mau jujur mau korupsi, dikasih juga koruptor oleh Allah, tidak dikasih berkahnya. Nanti ditahan oleh Allah, sabar atau tidak, dia sabar dapat kebaikan. Nanti diambil oleh Allah rezekinya, ridho atau tidak, ridho dapat kebaikan. Semuanya baik, mau dikasih, mau ditahan, mau diambil, semuanya baik bagi orang beriman.
Terserah Allah, Tuhan semesta alam, benar? Jangan ngatur Allah. Siapa kita ini? Cuman makhluk hamba. Kita kerja yang bagus. Tebak, kenapa kita kerja harus profesional? Ini pasti rendah hati semuanya. Itu cara menghibur diri sendiri. Sudah tahu jawabannya tapi tidak mau sombong kan? Kan Allah nyuruh husnudzon, ya saya husnudzon aja. Walaupun hati kecil saya ini berulang-ulang kali ceramah kok nggak ada yang ingat. Kenapa kita kerja harus profesional, harus yang terbaik? Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah beyond expectation. Lakukanlah yang terbaik di atas ekspektasi. Karena Allah mencintai orang yang ihsan. Selesai. Perkara untung atau tidak untung, dapat itu mah kecil, itu mah sesuka Allah sajalah. Tidak harus kok profesional dapat uang banyak, betul tidak? Yang harus itu dapat cinta pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang kuat iman pasti semangat terus. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ini ciri khas orang yang yakin ke Allah. Kalau iman orang kuat, pasti dia semangat terus melakukan yang manfaat, yang terbaik, manfaat bagi dunia, manfaat bagi akhirat, dan dia kuat sekali doanya, wala ta'zaz, dan dia tidak lemah. Semangat saja nggak ada habisnya. Kenapa? Karena itu yang disuruh oleh Allah. Gitu. Perkara udah gitu nggak untung, ya nggak ada masalah. Terus kita sabar, ridho, benar? Jadi nggak ada ribetnya hidup ini hadirin. Yang ribet itu adalah yang niatnya tidak ikhlas dan caranya tidak benar. Pertanyaan. Jadi kalau kita sudah fokusnya ke Allah, apa sih yang bakal terjadi pada kita? Satu, sakinah, damai hati ini. Benar-benar kita akan, maaf ya, enjoy di dalam episode apapun dalam hidup. Dipuji, dicaci, diangkat, diturunkan, ada, tiada, sehat, sakit, dihormati, dibully, anteng. Kenapa anteng? Karena orang yang tujuannya nyari ridho Allah, tujuannya mengabdi ke Allah, pikiran dan hatinya adalah Allah, bukan dunia, bukan kejadian. Dan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Jadi kalau ibu kurang tentram artinya apa, Bu? Kebanyakan mikir, kurang zikir. Jadi harusnya bagaimana, Bu? Nah, jangan ngarang ya, Bu. Katanya banyak zikir, kurangi mikir. Otak ini diperintahkan mikir. Afala tatafakkarun, afala yatafakkarun. Kenapa kamu tidak mikir? Kenapa dia tidak mikir? Yang benar, tiap mikir jadi zikir. Enggak bisa berhenti nih otak. Tiap mikir langsung ingat, saya hamba Allah. Itu Tuhan saya, penguasa segala-galanya. Coba ingat uang, ingat Allah. Ingat rezeki, ingat Allah. Ingat anak, ingat hutang, bayar. Ingat hutang, ingat Allah yang bisa ngebayarin. Mau berapapun hutang, sebesar apapun, kalau Allah lunasi pasti lunas. Sekecil apapun hutang, kalau Allah tidak lunasi, tidak akan pernah lunas. Ada orang yang pinjamnya dikit,
Tapi dia bilang begini di hatinya, saudara saya ini udah kaya raya, uang segini mah gak ada artinya buat dia. Enggak akan lunas tuh. Semua rezeki milik Allah. Gimana cara Allah ngelunasin hutang? Macam-macam. Tiba-tiba ketemu dengan orang yang bayar zakat. Atau yang paling mudah, dibuat yang ngutanginnya ridho. Ya udah, saya kesini tadinya mau nagih, tapi entah kenapa lihat wajahmu jadi prihatin. Halal, beres aja. Ini bukan hal yang mustahil hadirin, karena setiap hati dibulak-baliknya oleh Allah. Ingat istri langsung ingat apa Residen? Kamu langsung soleh. Tadi ingat takut agim. Sama, pokoknya enggak boleh delay. Masalah kita adalah TJR. Masih ingat apa TJR? Telat mengembalikan ke Allah, jarang ingat Allah, ragu kepada Allah. Itu harusnya bagaimana? CB. Alhamdulillah, takdirnya ada asisten. Apa artinya CB, Ibu? Nggak boleh salah ngomong, jadi cuci lo pembang cedoyan, bukan. C, cepat kembalikan kepada Allah. Ingat, kita hamba Allah, tujuan hidup ini mengabdi ke Allah. B, banyak menyebut nama Allah, mengingat Allah. Fadzkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya engkau beruntung. Dan yakin, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Kalau kita yakin Allah memberi, diberi. Yakin Allah mengabulkan, dikabulkan. Allah tahu pikiran, hati, ucapan, apapun yang kita lakukan. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Enak hidup seperti ini hadirin. Jadi kalau ingin tenang, jadilah hamba Allah. Jadi hamba selain Allah tidak tenang. Hamba harta tidak tenang. Hamba popularitas tidak tenang. Hamba jabatan, termasuk hamba pujian orang. Halo? Apa cirinya kita jadi hamba sesuatu? Mendominasi pikiran dan hati kita. Jadi kalau sesuatu sudah mendominasi pikiran, hati, sampai mengalahkan Allah di hati kita, dia udah mulai jadi ilah kita. Kita berjuang demi dia, takut jauh darinya, merasa bahagia bersamanya, merasa mulia bersamanya. Tanpa dia kita merasa hina dan sengsara. Siapa nya-nya itu? Kalau nya-nya itu selain Allah, itu yang membuat kita tidak bahagia. Tenang saja, dunia ini milik Allah sepenuhnya. Yang kedua, apa keuntungan kalau kita jadi hamba Allah? Kalau betul-betul, yang kedua, kita akan memiliki akhlakul karimah, mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Jadi makin kita jadi hamba Allah, akhlak kita tuh jadi baik dengan sendirinya, dalam tanda kutip ya. Kenapa? Karena orang-orang yang ikhlas itu akhlaknya akan baik. Selain bahagia, baik. Saya belum cari contoh yang lain. Maaf, yang sudah tahu seguru seilmu jangan ganggu, diam ya. Khusus pertanyaan bagi yang jawabannya bekal salah. Bu, kalau berbuat baik pasti bahagia tidak?
Dapat. Benar Bu? Tes. Ibu masak untuk suami. Ini masak. Mau sarapan. Mas, surprise. Saya siapkan masakan kesukaan. Ada lilin, ada bunga. Pokoknya supaya romantis. Suami melongo. Kenapa kayak kurang happy? Bukan kurang happy Bu. Ibu nggak ngasih tahu. Namanya juga surprise Mas. Masa ngasih tahu? Emang kenapa? Saya keburu ada janji hari Ahad ini mau sarapan sama teman-teman sepedahan. Jujur, jangan langsung solehah. Yang asli dulu. Gimana rasanya Bu? Tuh yang paling keras tadi suaranya gimana? Kecewa. Terus ada lagi sebel. Lalu Bu dicurahkan aja Bu ya. Kecewa, sebel, mangkel, jengkel, marah, dongkol. Berarti tidak setiap berbuat baik akan bahagia. Betul? Apa yang menyebabkan? Niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi amal itu tergantung niat. Bahagia atau tidak tergantung iman. Niat itu bagian dari keimanan. Makanya memang kalau orang ikhlas bagaimana? Begini. Saya paling suka cerita ini. Orang yang ikhlas, Mas makan dulu. Aduh Bu, maaf saya ada janji. Janji apa Mas? Saya janji makan sama teman. Mas, ingat. Ingat. Astagfirullah, dicatat nih omongan ini oleh malaikat. Ingat, dalam Islam janji adalah hutang. Papa lebih wajib memenuhi janji daripada makan bersama saya. Tapi ibu udah masak, tidak apa-apa. Saya sudah niatkan masak ini jadi amal soleh. Semua sudah dilihat oleh Allah. Allah tahu saya bangun dari jam 2 Pak. Ikhlas tidak? Kalau orang ikhlas tidak perlu orang tahu. Udah cukup Allah tahu. Dasar kurang ikhlas, pura-pura ikhlas. Makanya nadanya agak nyelek kalau kurang ikhlas. Mas, Allah udah lihat semuanya. Insya Allah semua dicatatkan jadi amal. Hanya belum takdirnya kita makan sama-sama. Selama ini juga kita makan sama-sama. Berangkat sayang, jangan ragukan aku. Saya tahu pikiran itu. Pikiran indah tidak? Percaya orang ikhlas itu selalu indah. Dengernya aja cerita ngarang tadi udah indah. Beneran Pak, cerita orang ikhlas itu selalu indah. Lebih indah lagi ketemu orang ikhlas. Pasti nyaman, menyenangkan. Orang ikhlas tuh hatinya damai, nyaman. Akibatnya auranya membawa kenyamanan. Tutur katanya, nadanya, sikapnya bisa bikin nyaman, menyebar. Indah. Apalagi kalau kita yang jadi orang ikhlas, Masya Allah. Makanya keindahan akhlak itu kalau benar-benar mengabdikan hidupnya ke Allah, akhlak pasti jadi bagus. Itu langsung saja Pak, karena akhlak itu berbanding lurus dengan iman. Makin kuat iman, makin bagus akhlaknya. Berarti kalau kurang bagus akhlak, artinya apa? Kenapa nggak berani jawab? Jangan emosi nyebutnya, serba salah pisan. Kata-kata itu juga kualitas keimanan. Saya tidak akan nyebut lagi fufu fafaah.
Kata-kata yang tertulis di sana menunjukkan akhlak, juga menunjukkan kualitas iman. Orang beriman tidak mungkin tulisannya buruk. 3, sudah cukup segitu aja. Yang ketiga, 1, tenang, damai hatinya. 2, mulia akhlaknya. Yang ketiga, orang yang mengabdikan hidup ke Allah itu urusannya ditolong oleh Allah. Jadi masalah bakal ada, semua bakal ada. Tapi bedanya dibimbing oleh Allah, masalah itu jadi penambah ilmu, penambah amal, penguat iman. Gara-gara masalah naik derajat. Nabi Muhammad punya masalah tidak? Sedikit, banyak, ringan, berat, sederhana, rumit, hasilnya hina, mulia. Yang sedang ceramah ini kira-kira banyak tidak masalahnya? Tahu dari mana? Nah, inilah masalah orang Indonesia, sibuk dengan mikirin masalah orang lain. Daripada mikirin saya, Bu, pikirin suami ibu, itu juga kurang keurus. Hadirin, jadi jangan takut menghadapi masalah, karena setiap masalah kita terjadi dengan izin Allah, sudah diukur oleh Allah, dan Allah akan menolongnya. Itu. Apa sih perbedaan ujian sekolah dengan ujian hidup? Persamaannya, ujian sekolah untuk meningkatkan derajat, ujian hidup juga sama. Ujian sekolah sudah diukur oleh pembuat soalnya, ujian hidup juga sudah diukur oleh Allah. Perbedaan yang paling menyolok, ujian sekolah harus dikerjakan sendiri, tidak bisa diserahkan ke gurunya. Diserahkan bisa, tapi dia dikeluarkan. Kalau ujian hidup justru diserahkan ke Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagits. Duhai Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya sendiri, terus menerus, tidak memerlukan bantuan siapapun. Ya Qayyum, birahmatika, dengan kasih sayangmu, rahmatmu, astagits, tolonglah saya. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya. Wala takilni ilan nafsi tarfata ain, dan jangan serahkan kepada saya walau sekejap mata. Jadi itulah orang tawakal, takwa dan tawakal diurus. Nggak ada apa-apanya. Urusan hidup ini apa yang gawat kan? Tidak ada. Tubuh aja segini rumitnya beres, betul tidak? Ini rumit nih, antara persoalan hidup dengan persoalan tubuh ini, rumitan mana? Saya ingat perkataan dari Ali bin Abi Thalib, setiap kepahitan sudah kurasakan. Tidak ada yang lebih pahit selain dari berharapnya dari makhluk. Itulah sebabnya saya nggak mau berharap jawaban. Pertanyaan segini sederhananya diam aja, karena menunjukkan kerendahan hati, ya kan? Tadi apa sih pertanyaannya? Kan? Berapa menit lagi nih? Enggak, sebentar lagi. Jangan maksa. Ya, sedikit lagi ya. Jadi satu apa, kalau kita makin bulat ke Allah, menjadikan hidup fokus ke Allah, tenang. 2, mulia, itu benar, bekal mulia Pak, baik akhlaknya maupun derajat. Yang 3, enjoy, menghadapi hidup ini seperti berselancar di atas ombak. Lihat orang yang berselancar, walaupun ombak besar, malah dia cengenges, bahagia.
Orang stres, kenapa? Karena punya keahlian berselancar di atas ombak kehidupan. Orang yang oleh Allah ditolong, nggak ada takutnya. Mati juga malah bahagia. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau sedang sakit parah menjelang wafat, para mengucapkan, wah berbahagialah engkau, karena engkau akan segera bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, akan melihat sorga yang dijanjikan. Jadi boro-boro takut dengan ancaman mati. Nomor berapa? Bebas ya, kita tidak akan berdebat masalah nomor, karena ada yang masih nomor 3 aja ada, nggak apa-apa, nggak ada masalah, perkara kecil ya. Bahkan ibu mau nyebut buat saya ini nomor 10, kalau ibu bahagia silakan. Udah kita sepakati ya, di pengajian kita tidak ada perdebatan. Nomor selanjutnya, apa ciri orang yang hidupnya benar-benar mengabdi ke Allah sepenuhnya? Cukup. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah cukupi. Nggak usah ribet dengan keperluan. Allah udah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Bagaimana Allah tahu keperluan kita? Lah kita kan ciptaan Allah. Allah yang mendesain kita. Semuanya yang ada di tubuh ini, software, hardware, didesain oleh Allah. Jadi Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Bukan waktu bayi saja, bukan waktu sekarang, sampai nanti. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah tahu yang di depan, yang di belakang, yang akan terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi. Masya Allah. Makanya tenang hadirin, nggak usah mendeskripsikan ke Allah permintaan sangat detail. Ya Allah, saya ingin jodoh yang seperti ini ya. Sok tahu, yang seperti itu kan gak mau sama saudara. Jadi sudahlah ya, kita minta yang terbaik pilihan Allah. Benar? Dan Allah lebih tahu hati kita, pikiran, keperluan, lahir, batin. Allah tahu tingkat intelektual kita, daya tahan tubuh kita, kapasitas kita, ekonomi kita. Tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui. Nah, Allah memberi sesuai dengan ilmu Allah. Jadi seperti yang sering dikatakan, hidup ini tidak usah banyak, yang penting tiap perlu. Ada yang nyebut ada nggak? Kamu nyebut ada ya barusan ya? Nyebut ada ya Pak? Bagus Pak, berarti Bapak ketahuan ya. Hidup ini bukan banyak, yang penting tiap perlu. Cukup atau ada? Yang nyebut ada berarti baru datang. Yang penting itu cukup Bu. Ada juga kalau nggak cukup stres. Sekarang sepatu banyak, nggak ada yang cukup, gimana? Hidup ini benar-benar cukup Pak. Dalam Islam itu dalilnya begini, bahagia itu qad aflaha, amat sangat beruntung, man aslama, orang yang diberi hidayah Islam, waruziko kafafan, cukup rezekinya. Untuk makan cukup, untuk bagi-bagi makanan cukup, untuk bikin rumah makan gratis, untuk anak sekolah, untuk nyekolahin anak saudara, kabok bikin sekolah aja, jawab cukup. Ini mau bikin inilah kurang 3 triliun, cukup, nggak ribet Pak. Yang membuat stres itu kan nggak cukup, ya kan? Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang cukup pasti. Ini yang udah sering pengajian tahu jawabannya nih, Bu. Yang kaya belum tentu merasa cukup, yang cukup pasti.
Ini dengki sebetulnya, saya ada rasa bahagia lihat orang yang salah jawab. Orang cukup bukan orang kaya belum tentu merasa cukup, tapi orang cukup pasti cukup. Bukan kaya jadi bolak-balik dong ya. Dasar pengen ya. Lanjut. Tenang aja. Dulu yang ngasih rezeki kepada kita siapa? Sekarang yang ngasih rezeki ke kita siapa? Besok lusa sampai kita mati yang ngasih rezeki siapa? Allah udah tahu keperluan kita, keperluan anak-anak, buat kontrakan, buat nyicil. Enggak ada satupun yang tidak diketahui Allah. Kalau kita ngabdi ke Allah dengan benar, Allah kasih nanti. Baik kepikir maupun gak kepikir. Dalilnya At-Tolak ayat 3. Enak. Beneran Pak, maaf ya. Karena di Darut Tauhid kan karyawan 1.400. Iya, waktu COVID rapat tuh para pimpinan itu. Cadangan gaji kita, memang cadangan cuma 3 bulan. Gaji di pesantren ini hanya tinggal 3 bulan. Menurut bagaimana? Ya nggak apa-apa. Jalanin aja. Selesai 3 bulan, ingat tuh waktu itu Maret, April, Mei, Juni udah habis. Juni masih ada, masih ada katanya. Sampai sekarang masih ada. Dan karyawan juga hamba Allah semuanya. Ciptaan Allah. Allah yang ngasih rezeki, bukan perusahaan. Kami ini hanya mengajak karyawan jadi hamba Allah. Solusi terbaik di perusahaan itu ketakwaan, bukan kepinteran. Kurang gimana pinternya di negara ini, benar? Dah. Jadi pada mikir gini. Yang keberapa, Den? Angka nggak penting, kata Ustadz Rosidin. Selanjutnya, cukup. Ada lagi. Yang paling beruntung juga, kalau kita jadi takwa, jadi dekat dengan Allah, kita dipilih jadi jalan manfaat bagi hamba Allah lain. Ini paling keren. Kita dipilih oleh Allah jadi contoh kebaikan, dipilih jadi jalan ilmu, jalan hidayah, jalan ketenangan, jalan rezeki, jalan kesehatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita dipercaya oleh Allah jadi jalan bagi hamba-hambanya. Itu yang keren. Yang kasihan dikasih oleh Allah, tapi nggak dikasih jalan manfaat, mendekwe dia. Halo, jelas kehadirin? Dia dikasih, tapi nggak dikasih jalan sedekah. Dia nggak mau bayar zakat, dia nggak mau sedekah, dia nggak mau wakaf. Dikumpul-kumpul, dibawa kemana? Cabut aja nyawanya, selesai. Hisab yang ngejongkeng di akhirat nanti. Itu agak emosional nyebut ngejongkeng itu ya. Begitulah ngejongkeng itu ya. Halo. Jadi kalau ibu makan sendiri itu nggak keren, Bu. Tapi ibu dipilih bisa ngasih makan orang lain, itu keren. Ibu tidur, itu yang dikasih makan teh doa. Ya Allah, saya bisa makan, anak saya bisa makan, syariatnya lewat ibu itu. Muliakan ya Allah fi dunia wal akhirat. Demi Allah, doa duafa itu menggetarkan ars, Bu. Bos-bos kita jarang ngedoain kita, bahkan morotin. Kalau kita bagian diporotin ya, tapi orang yang kita bantu doanya, kita tertolak dari bencana, kita nggak jadi digigit anjing, kita nggak kena musibah, kita nggak ditipu. Padahal begitu banyak ini calon musibah yang menimpa kita gara-gara diundang oleh maksiat kita. Tapi doa orang yang dibantu syariatnya bisa mencegah bencana itu. Punya dosa nggak sih ini terang-tenang gini ya? Kayak jernih begini ya? Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Berapa kali istighfar sehari? Itu dosa yang kita lakukan pasti balik ke kita. Pasti.
itu Pak. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kalau untung ada doa orang-orang itu yang kita bantu sehingga terhalang musibah. Kalau enggak mah turun dari tangga kepleset, ya enggak, udah jatuh dari tangga kiloan dari atas jatuh. Oh iya, benar Bu. Kalau kita mau tahu musibah yang diundang oleh kita udah sangat banyak. Sekali makan aja bakteri bisa bermasalah bagi kita. Benar? Untung kita diberikan kemudahan nolong orang. Jadi jalan. Orang yang menjadi hamba Allah dipilih jadi jalan maslahat. Lihat Rasulullah, jalan hidayah, jalan ilmu, jalan contoh kebaikan, jalan rezeki, jalan kemenangan, kesuksesan. Kalau kita dipilih, dipercaya jadi jalan. Terima kasih Ustadz Yusuf Mansur. Ayo mau ikut bicara sini. Enggak? Kenapa enggak? Terima kasih. Ada Ustadz Yusman, udah lama nggak ketemu. Kita doakan semoga istiqomah. Masya Allah. Hadirin, kalau sedang diuji oleh sakit, kalau kejadian apapun, apa yang pertama? Ridho. Faman rodiya falahu ridho. Saya bacakan hadisnya supaya makin semangat menghadapi hidup ini ya. Pokoknya apapun yang Allah takdirkan kepada kita harus husnuzon. Tidak ada yang lebih mencintai kita selain pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Inna uzmal jazai ma'ul fil bala'i. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Wa innallaha idza ahaba qauman ibtalahum. Dan sungguh jikalau Allah mencintai satu kaum, maka dia akan memberikan bala ujian untuk mereka. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada Allah, ya Allah saya ini milikmu, ciptaanmu, diri ini dalam genggamanmu, engkaulah yang maha baik, saya terima ya Allah apapun yang engkau tetapkan, saya ridho dengan semua ketentuanmu, falahu ridho, maka Allah ridho kepadanya. Waman sakito falahu sakotu. Dan barang siapa yang tidak suka kepada takdir Allah, Allah pun murka kepadanya. Ridho itu menerima. Sudah itu apa? Taubat, istighfar. Ini saya tadi baru ada telepon dari seorang suami yang cerita istrinya sakit lama, ujiannya bertubi-tubi dan lama itu sakitnya tuh. Tapi ketika ditelepon, apa yang dirasakan? Baru pulang nih dari luar. Rasanya hati saya itu bahagia sekali. Hati saya tenang dan merasa sehat. Padahal tubuh saya masih sakit. Ini beneran Pak. Saya begitu merasakan senang. Tenang hatinya tuh. Padahal sakit dan belum sembuh. Tapi kan sakit badan tidak identik dengan sakit hatinya. Berapa banyak yang badannya sehat, hatinya sakit. Berapa banyak yang badannya sakit, hatinya sehat. Berapa banyak yang badannya sakit, hatinya sakit juga. Yang enak badan sehat, hati sehat. Sing ridho istighfar. Ketika ditanya apa amalannya, saya ridho ya Allah dengan takdir ini, dan saya terus menerus istighfar. Dan ada yang ketiga, syukur. Jadi jangan lupa syukur nih. Kenapa? Ingat teori sakit gigi, teori dompet hilang, sabar atau syukur? Dompet hilang, sabar atau syukur? Ya, gak usah nanya lah, jangan mempersulit, jawab aja langsung. Ya, saya juga pengen bahagia, hadirin. Ya sabar, ya syukur. Besar mana kalau dompet hilang, sabar atau syukur Pak?
Ya sukses, sabar ya. Yang benar syukur Pak. Caranya gini, kalau dompet hilang, lihat yang hilang, sabar. Lihat yang nggak hilang, syukur. Banyak mana yang hilangnya. Kan untung, alhamdulillah yang hilang dompetnya aja, nggak sama celananya, gitu Pak. Gimana kalau sama celananya? Sabar atau syukur? Syukur. Nggak sama, ingat si Kabayan. Astagfirullah, astagfirullah. Cerita jangan tentang si Kabayan. Menjerumuskan pisan nih. Cerita klise nih, si Kabayan beli motor, pamer ke istrinya, Iteng, ini motor baru. Si Iteng di dapur, Kak lagi masak, lagi masak. Kabayan turun ke dapur, pegang tangan istrinya, lihat nih motor baru. Pas sampai ke luar, motor tidak ada. Itu si Kabayan syukurnya luar biasa. Kata istrinya, kenapa motor hilang? Kok syukur sekali? Untung saya sudah turun. Gitu. Ya ini memang berat ya. Ya udah nggak. Ada yang lambat nggak apa-apa, bebas ya. Ada yang ngerti, ada yang nggak, tidak wajib ngerti. Ini perkara cetek ini. Ngerti nggak Pak? Nggak juga. Ketawa kenapa ketawa? Yang lain ketawa katanya. Astagfirullah, ini sia-sia hadirin. Ini dicatatnya oleh malaikat. Astagfirullah, astagfirullah ya. Jadi Bapak Ibu yang baik, syukur tetap. Mau diapain aja syukur. Misalkan ibu dimarah suami, bersyukur. Kenapa? Suaminya masih hidup, ya kan? Masih bisa ngomong. Berapa banyak yang sedih mikirin, sekarang udah nggak ada lagi yang marahin gitu. Istri ngorok, Bapak syukur, berarti Bapak punya istri. Yang kedua, istri masih hidup, betul ya? Banyak yang disyukuri, banyak sekali Pak. Kayak anak nyoret-nyoret dinding. Berapa banyak orang yang ingin punya anak? Berapa banyak yang punya anak tapi tidak bisa nyoret-nyoret karena badannya lemah. Kenapa kita tidak syukuri? Maka jangan pernah satu musibah menghilangkan rasa syukur. Alhamdulillah hujan. Dan yang keempat apa? Kalau ditimpa ujian, sempurnakan ikhtiar dan doa. Baru yang terakhir, pasrahkan total kepada Allah ya. Sempurna ikhtiar dan doa sebagai apa? Ibadah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Kita tutup dengan doa ya. Ini ada Pak Dr. Raja Adil Cakra Negara Siregar, sakit kan? Ya, innalillahi. Insya Allah juga ada nih sahabat saya yang akan oleh Allah diganti insya Allah ginjalnya, karena yang sekarang fungsinya tinggal 8%, tapi tetap diurus semuanya, ya kan? Kita juga tidak tahu ginjal 8% seperti apa ya, ginjalnya aja nggak pernah lihat. Allah pemilik semuanya, tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Jangan terlalu cemas dengan yang belum terjadi, ya ngalir saja. Yang penting setiap waktu kita bersyukur ke Allah. Syukur masih bisa kumpul, masih bisa ngaji. Besok belum tentu ada buat kita semua, benar? Gak ada jaminan besok ada. Tanya siapa? Almarhumah Marisa Haq, siang masih ngajar, makan malam sama-sama, jam 1 sudah pindah ke tempat yang dia memang sudah harus pindah. Tidak ada kelihatan gejala-gejala sakit. Berapa banyak yang sakit, atau punten ya, saya pernah diundang ceramah di Rutan Cimahi. Di sana ada terdakwa hukuman mati, masih yang meninggal hakim-hakimnya. Ini beneran saya tidak menertawakan hakimnya. Kata itu terdakwa, hakimnya udah duluan, kata jangan ngetawain. Tapi ajal itu ada waktunya. Mari kita
tutup sama-sama dengan doa ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya, wahai yang maha mengetahui semua aib, dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kami sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami, sekotor apapun tubuh ini. Ya Allah, separah apapun penyakit hati kami. Ya Rabb, ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni maksiat yang sengaja, ampuni dosa yang berulang-ulang ya Allah. Ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, kami mohon padamu, berikan kemudahan kami melakukan kebaikan-kebaikan, dan mudahkan kami menjauhi segala kemaksiatan dan kemungkaran. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, karuniakan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa ini ya Allah. Engkau sebaik-baik yang kuasa mensucikannya. Engkau pelindung dan penolong jiwa ini. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Ya Allah, wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami, ibu bapak kami. Muliakan ya Allah, bahagiakan di dunia, di kubur, di akhirat kelak. Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah yang maha mendengar, karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah, rumah tangga yang penuh berkah. Karuniakan kepada kami pendamping yang menguatkan iman, pendamping yang bisa menjaga akhlak kami. Titipkan keturunan yang soleh, solehah. Jadikan anak-anak kami jadi ahli takwa ya Allah. Muliakan akhlaknya, jauhkan dari kedurhakaan, jauhkan dari apapun yang Engkau haramkan. Andai ajal memisahkan, kumpulkan kami di sorga ya Allah. Jangan biarkan satupun jadi ahli neraka. Ya Allah, kumpulkan bersama orang tua, keluarga, hamba-hamba yang Kau titipkan. Ya Allah, Engkau yang mengumpulkan kami. Sembuhkan ya Syafi, hamba-Mu yang sedang Kau uji sakit. Anta syafi la syifaan illa syifa'uk, syifaan la yuqadiru saqama.
Ya Allah, berikan kelapangan bagi yang sedang dihimpit kesulitan, berikan kecukupan yang sedang dihimpit kekurangan, bayarkan yang dililit hutang piutang ya Ghani, tenangkan hati yang selalu resah dan gelisah. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia wal akhirat. Berkahi masjid ini ya Allah, berkahi siapapun yang menjadi jalan makmurnya masjid ini. Ya Allah, Allahumma aizal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina dan dimanapun yang Engkau saksikan dizalimi. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan-Mu ya Allah. Tolonglah ya Allah, Engkau maha kuasa menolong siapapun, menangkan atas kaum zalimin. Ya Allah, jangan biarkan negeri ini di tangan orang-orang yang lupa padamu. Jadikan para pemimpin kami pemimpin yang takut padamu ya Allah. Pilihkan untuk kami para pemimpin yang dapat jadi tauladan, yang dapat membimbing kami di jalan-Mu. Engkau penguasa segala takdir ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin ya Allah, alhamdulillah. Allah maha dekat, maha mendengar, maha memperhatikan, insya Allah mudah-mudahan dikabulkan. Terima kasih hadirin, jangan lupa bersedekah ya. Oh, petugas sorban infak sudah siap, silakan ya, bersyukurlah dengan sedekah. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.